Saudara, kasus penggerudukan anggota TNI ke Mapolrestabes Medan memasuki babak baru. Sebanyak 13 personel TNI diperiksa di Polisi Militer Kodam Bukit Barisan. Sementara Mayor Dedi Hasibuan yang disebut memimpin rombongan diperiksa di Puspom Mabes TNI Jakarta. Penggerudukan oleh puluhan anggota TNI ke Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara berbuntut panjang. Sebanyak 13 personel TNI diperiksa di bagian Pomdam 1 Bukit Barisan Medan, sementara Mayor Dedi Hasibuan yang disebut memimpin rombongan juga telah diperiksa oleh Puspom Mabes TNI di Jakarta. Pemanggilan 13 personel TNI tersebut dibenarkan oleh Kapenam Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Riko Siagian. Setali tiga uang, Menko Polhukam Mahfud MD juga telah menerima laporan kronologi penggerudukan yang dilakukan Mayor Dedi Hasibuan dan anggotanya. Menurut Mahfud, kasus ini sudah diklarifikasi oleh pihak TNI maupun Polri. Sudah diklarifikasi kasusnya baik oleh TNI maupun oleh Polri. Sekarang tinggal langkah-langkah berikutnya yang akan diambil untuk penertiban. Ya kan sudah mulai diperiksa, mulai ditangani oleh Irjenat dan Puspom Angkatan Darat. Sudah gitu. Saya sudah mendapat resume laporannya tadi malam, sudah sampai apa titiknya. Hari ini mungkin akan dilakukan pemanggilan, tetapi kronologi peristiwanya saya sudah dapat. Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menilai penggerudukan sejumlah anggota TNI ke Mapolrestabes Medan sebagai bentuk perintangan penyidikan dan pelanggaran Undang-Undang TNI. PBHI meminta Panglima TNI tidak hanya memeriksa prajurit yang terlibat secara etik, tapi juga secara pidana. Proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian itu adalah proses pro justisia, yaitu berupa penyelidikan dan penyidikan, di mana salah satu kewenangannya adalah upaya paksa berupa penahanan. Dan ini yang coba diintervensi oleh sekelompok anggota TNI. Nah, dalam konteks intervensi ini terhadap proses hukum, penyidikan ini tidak boleh dipandang sebagai sikap biasa atau tindakan teknis saja gitu. Tetapi dalam konteks hukum pidana ini harus dipandang sebagai salah satu bentuk obstruction of justice atau tindakan untuk menghalang-halangi penyidikan. Anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono juga meminta TNI untuk memastikan duduk persoalannya, karena seolah-olah ada tindakan penekanan dari personel TNI kepada polisi. Pastikan dulu kenapa bisa sampai ada seolah-olah penyerbuan dari sejumlah prajurit ke Polres untuk melepas seseorang. Segala sesuatu itu pasti ada proseduralnya dan tidak bisa dilakukan tindakan-tindakan penekanan, apalagi menggunakan aparat, karena itu bisa dilihat bahwa itu adalah sikap-sikap premanisme yang bertentangan dengan landasan hukum yang kita miliki. Peristiwa penggerudukan Mapolrestabes Medan oleh anggota TNI terjadi Sabtu 5 Agustus lalu. Polda Sumatera Utara menyebut kedatangan para personel TNI ini adalah untuk mempertanyakan soal permohonan penangguhan penahanan seorang warga sipil berinisial ARH. Belakangan diketahui warga sipil yang ditahan karena kasus pemalsuan surat tanah tersebut merupakan kerabat seorang anggota TNI. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah menginstruksikan Puspom TNI untuk mengusut kasus ini. Panglima TNI menegaskan tidak ada impunitas bagi prajurit TNI yang melanggar aturan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan langsung sapa jurnalis Kompas TV Jaka Priyatna di Medan, Sumatera Utara. Jaka, jadi bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Mayor Dedi Hasibuan dan juga 13 anggota TNI lain? Karena pemeriksaan tersebut terkait pelanggaran disiplin atau akhirnya pidana? Ya, Paskalis dan saudara, informasi terbarunya tadi saya baru saja mendapatkan balasan pesan WhatsApp dari Kapendam Kodam 1 Bukit Barisan, yaitu Kolonel Riko Siagian. Ini menyebutkan bahwa hingga hari ini proses
pemeriksaan ke-13 personel TNI yang mendatangi ataupun turut mendatangi Polrestabes Medan pada Sabtu pekan lalu masih berlangsung di Pomdam 1 Bukit Barisan, saudara. Dan apakah nantinya ini ada kemungkinan akan bertambah jumlah personel TNI yang akan diperiksa, ini tentunya tergantung kebijakan ataupun putusan dari Pomdam 1 Bukit Barisan. Dan apakah pemeriksaan ini berkaitan dengan disiplin ataupun terkait dengan unsur pidana di dalamnya, ini tentunya masih menunggu proses penyelidikan pemeriksaan yang sampai saat ini masih terus berlangsung di Pomdam 1 Bukit Barisan. Dan terkait dengan sementara itu, saudara, terkait dengan Mayor Dedi Hasibuan, ini proses pemeriksaannya keseluruhan dan sepenuhnya ini diserahkan ke Puspom TNI, karena dari informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa Mayor Dedi Hasibuan ini terakhir berada di Jakarta untuk melakukan pemeriksaan di Puspom TNI. Paskalis. Lalu bagaimana dengan kasus yang berjalan bersama? Karena pasca terjadinya pengerudukan ke Mapolrestabes Medan, soal penangguhan penahanan ARH, warga sipil yang terjerat kasus pemalsuan surat tanah ini bagaimana, Jaka? Karena menurut informasi ARH ini ada kekerabatan gitu dengan seorang anggota TNI. Ya, Paskalis, informasi terbarunya ini ARH memang yang sebelumnya ditahan di Polrestabes Medan sudah ditangguhkan penahanannya sejak Sabtu malam kemarin. Dan pada Selasa siang kemarin ini ARH mendatangi Polda Sumatera Utara untuk melakukan pelaporan ke Propam Polda Sumut, yaitu ia menuding bahwa ia tidak mendapatkan keadilan dalam perkara ini sehingga ia melaporkan personel Satreskrim Polrestabes Medan, dan juga ia menolak ia menolak terkait dengan tuduhan yang diarahkan kepadanya, yaitu terkait dengan pemalsuan surat tanah, saudara. Sementara itu dari Propam Polda Sumut menjelaskan bahwa apapun bentuk pelaporan dari masyarakat terkait dengan kinerja kepolisian yang dianggap kurang profesional ini akan diterima, saudara. Dan sampai saat ini kami juga masih menunggu proses yang setelah laporan masuk ke Propam Polda Sumut, sehingga kami masih menunggu informasi selanjutnya bagaimana sebenarnya perkara ini terjadi. Kami masih menunggu informasinya dari Propam Polda Sumut. Paskalis. Jaka Priyatna, terima kasih melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.